Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 736 ya. Dari wanita usia 30 tahun menikah di Bandung. Pak, apakah orang tua selalu diizinkan berbicara sesukanya dan membandingkan antar anak-anaknya, Pak? Dan bagaimana kami menyikapi perilaku orang tua yang suka membandingkan dan hanya memperhatikan anaknya yang sudah dapat memberikan keturunan, tidak seperti saya yang hingga saat ini belum bisa memberikan keturunan. Oke. Jawaban saya sederhana saja, diam. Diam, sudah diam saja. Jangan membalas apapun, diam. Ya, punya anak emangnya bisa kita ciptakan dengan mudah, ya. Diam saja. Kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidupmu. Ingat, diam, diam, diam. Dari pria usia 40 tahun, menikah satu anak di Jakarta Timur. Pak, puji Tuhan, pertanyaan ini sampai ke Bapak dan Bapak baca. Saya juga bersyukur ketemu pengajaran Pak Eras tentang Alkitab. Mohon maaf ya Pak. Karena awalnya saya tidak suka Pak Eras karena banyak konten YouTube dari apologeter dan hamba Tuhan yang menyatakan ajaran Pak Eras sesat. Makanya setiap ketemu wajah Bapak di YouTube langsung saya skip tanpa melihat khotbah Bapak. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba saya di saat kebingungan tentang doktrin mana yang benar, sampai berulang kali pindah gereja, saya menemukan channel Pak Pendeta Weknyotanto yang mengajarkan bahwa kesembuhan dan mujizat itu adalah permulaan iman dan jangan selalu mencari hal itu terus. Tapi harus terus dewasa, bertumbuh dan berubah, lebih baiklah perbuatan kita. Nah dari situ saya tertarik ajaran itu, kemudian saya lihat ternyata gereja tempat Pak Pendeta Weknyotanto adalah bagian dari gereja GSKI Pak Eras. Dari situ saya ikuti channel GSKI YouTube Pak Eras dan saya ikuti Abam dan seminar Logos melalui YouTube. Puji Tuhan saya disingkapkan dari kebingungan saya selama ini tentang doktrin yang sesuai Alkitab itu yang mana. Dan sampai di sini bagi saya ajaran yang benar yang sesuai Alkitab itu ajaran Pak Eras. Puji Tuhan. Nah izinkan saya bertanya tentang pengalaman saya ini. Saya punya adik wanita usia 37 tahun sudah menikah, belum dikaruniai anak. Adik saya ini dulunya bersama saya ikut di gereja penyembah patung. Kemudian saat wabah COVID di mana saya banyak nonton YouTube karena work from home, saya menemukan ajaran karismatik sampai saya dan adik saya pindah ke gereja karismatik. Saat di gereja karismatik adik saya sering ngeroh atau sering mengalami hal-hal supranatural. Misalnya mendengar suara Tuhan dan mendapatkan bahasa roh. Sedangkan saya belum mengalami hal-hal itu. Bahkan adik saya 2 kali dirasuki oleh roh yang mengakui Tuhan Yesus sendiri. Di saat roh itu memakai tubuh adik saya dan menasihati saya supaya kembali kepada ajaran mula-mula. Saya pikir saya diminta kembali ke ajaran gereja karismatik itu. Karena awalnya memang saya setelah keluar dari gereja yang lama, saya ke gereja karismatik. Kemudian pindah-pindah gereja karena tidak nyaman dengan ajarannya. Terakhir sebelum dinasihati dan dimarahi roh yang mengaku Tuhan Yesus itu, saya bahkan belajar kejawen dan New Age Movement. Pertanyaan saya, apakah pernah ada di kisah Alkitab bahwa Tuhan Yesus merasuki tubuh manusia sesudah dia naik ke surga? Biasanya itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memenuhi seseorang, Roh Kudus bisa bernubuat dan memberikan kata-kata hikmat. Ya, itu biasanya. 2. Apakah yang merasuki memakai tubuh adik saya itu roh Tuhan Yesus? Kalau iya, kenapa Tuhan Yesus menemui saya? Kenapa Tuhan Yesus tidak menemui saya saja asal melalui suara mimpi atau penglihatan? Sekali lagi, yang saya pahami, Roh Kudus yang mengurapi seseorang dan memberi kata-kata hikmat atau marifat.
Nah, kenapa bukan tidak langsung ke Anda? Tuhan memandang bahwa Anda tidak perlu harus mendengar langsung. Bisa lewat orang lain. Nah, apa penyebabnya? Nah, Anda tanyakan ke Tuhan. Apakah hidup kita belum berkenan atau ada satu dan lain hal? Ya, saya memahami satu hal. Dulu saya juga sering mendapat pesan dari orang, pesan Tuhan dari orang. Dan ternyata waktu itu hidup saya kurang bersih. Ya, oke. Ketiga, roh yang mengaku Tuhan Yesus itu mengatakan, kalau aku adalah Yesus, aku adalah Yahweh, dan aku adalah penciptamu. Percayalah menyebut nama saya. Begitu Pak Eras, bagaimana? Saya ingatkan jangan kita mudah mempercayai setiap roh. Harus menguji roh itu. Saya sudah tegaskan, yang merasuki seseorang dan memberi kata hikmat marifat itu biasanya Roh Kudus. Jadi harus serius benar-benar membedakan roh dan jangan mudah percaya. Lalu bagaimana kepastiannya? Anda harus berdoa, Anda harus bersama-sama saya doa tiap pagi, punya doa pribadi, nanti Tuhan pasti bicara kepadamu. Ya, Tuhan memberkati. Dari pria usia 19 tahun, Pak Eras kenapa tidak pakai baju batik lagi? Oke deh kawan, nanti saya pakai baju batik lagi. Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini belum saya baca sebelumnya. Jadi kalau ada kata-kata yang konyol, kata-kata yang lucu, kata-kata yang memuji saya dan lain-lain, saya belum membaca sebelumnya. Ini ada staf saya yang ada di sini yang memberikan mengatur ini, meletakkan laptop ini, dia yang men-setting. Saya tidak membaca, saya langsung duduk dan langsung membaca spontan. Jadi seperti pertanyaan, kenapa nggak pakai baju batik lagi? Itu juga belum saya baca sebelumnya ya. Oke, kita sekarang teruskan dengan pria usia 16 tahun, remaja ini ya. Salam Pak, salam juga buat keluarga Bapak dimanapun berada. Dulunya saya adalah seorang anak yang tidak terlalu memperhatikan atau mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Namun tahun 2020 saya dijamah Tuhan melalui sebuah khotbah yang sampai membuat saya menangis untuk memohon ampun dari Tuhan dan bertobat. Hingga sekarang saya sebagai remaja yang sangat peduli dengan hal rohani. Apapun yang saya lakukan, saya tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Walaupun saya sudah bertobat dan selalu memperhatikan hal-hal rohani, saya juga mengidolakan grup band asal Indonesia. Saking mengidolakannya, saya pernah sampai membandingkan perasaan dan waktu yang saya arahkan ke grup band tersebut dengan waktu dan pikiran atau perasaan saya terhadap Tuhan. Sehingga dari situ saya bertobat lagi dan ke depannya saya berkomitmen untuk mencurahkan waktu, perasaan, pikiran saya pada Tuhan lebih dari yang lainnya. Namun saya juga masih tetap mengidolakan grup band tersebut. Namun secara benar atau teratur dengan tidak meninggalkan bahkan mengurangi rasa cinta atau peduli saya pada Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah saya boleh tetap mengidolakan grup band tersebut? Namanya juga manusia, Pak. Biarpun begitu tetap ada rasa sukacita apabila mengidolakan. Namun harus dilakukan dengan cara yang benar. Juga apa kaitannya dengan 1 Korintus 10 ayat 23, Pak? Bapak juga saya izinkan untuk menerangkan maksud ayat itu. Saya juga memohon Pak Eras kiranya ada pernyataan atau keyakinan saya yang salah. Mohon dimaafkan, dikoreksi. Oke sayang, kamu umur 16 tahun tapi pinter banget deh ngomongnya ya. Kamu tuh umur 16 tahun tapi tulisannya ini udah keren banget ya. Seperti orang berpendidikan lumayan tinggi ya. Baiklah nak, 1 Korintus 10 ya. Ayat 23 ya.
Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Agama Kristen itu bukan agama hukum, ya. Dilarang begini, dilarang begitu, ya. Yang ini halal, ini haram, bukan begitu. Agama Kristen itu jalan hidup, di mana jalan hidup yang kita jalani harus hidup yang dijalani Tuhan Yesus. Jadi pimpinan Roh Kudus. Segala sesuatu boleh, ya, karena tidak melanggar hukum. Tetapi apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu berguna? Karena di ayat berikutnya kalau kamu membaca, firman Tuhan mengatakan baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan harus kita persoalkan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu yang penting. Itu yang penting, ya. Jadi harus dipahami apakah itu penting, karena di dalam 1 Korintus ya juga dikatakan baik kau makan atau minum lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu ayat 31 ya. Jika engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jadi begini nak, Om Eras tidak bisa paksa kamu jangan mengidola band ini band itu. Tetapi kamu sudah punya langkah yang sangat bijaksana dan bagus. Tidak meninggalkan Tuhan, tetap membangun kecintaan kepada Tuhan. Sampai pada saatnya kamu akan melihat bahwa mengidola band sekuler itu tidak berguna. Apalagi kalau lagu-lagunya tidak sesuai Alkitab, itu sangat merugikan kamu. Akan menghambat pertumbuhan rohani kamu. Jadi sekarang sebaiknya kamu belajar untuk fokus ke sekolah, kuliah, mencari Tuhan, dan kamu berhitung mengidola band sekuler itu tidak ada untungnya sama sekali. Ya, ini aja yang Om Era sampaikan. Nanti tahap demi tahap kamu pasti bisa meninggalkannya. Oke, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan, tetapi nanti kamu akan tahu. Ya, terus terang Om Eras kagum ya dengan kamu. Suatu hari kamu bisa jadi pendeta. Atau bukan pendeta, pedagang, tapi pemberita firman. Atau seorang eksekutif begitu, tetapi menjadi saksi bagi Tuhan. Ikuti Om Eras terus ya nak, suara kebenaran. Tuhan berkati. Dari wanita usia 20 tahun belum menikah. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya. Saya setahunan lalu pernah bergumul bersama setan. Yang saya kira setan itu adalah sosok Tuhan Yesus. Hal itu terjadi karena saya mensalahartikan ayat. Namun saya bersyukur Tuhan telah melepaskan saya dari kuasa gelap itu yang ternyata juga berhasil merasuki saya. Sekalipun keluarga saya tidak sadar. Saat ini kondisi saya baik-baik. Hanya saja ada masalah yang muncul kembali, yaitu saya memikirkan yang najis ketika berdoa, menyebut Tuhan Yesus. Hal ini pernah terjadi saat saya bersama setan dulu. Ketika dulu mengalami bisa sampai sebulan, tapi setelah itu sudah tidak lagi. Hingga beberapa hari lalu saya mulai mengalami hal serupa. Mungkin karena intimidasi pikiran. Kenapa? Sehingga saya ketakutan saat mau menyebut nama Tuhan. Sesungguhnya dulu saya dibiarkan berjalan dengan setan selama beberapa bulan. Guna membuat saya menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Dan sekarang pun saya tetap hidup dalam kebenaran. Karena sebelum saya bertobat dan bersama setan itu, keluarga saya secara online selalu ibadah di Truth ID. Bahkan sampai sekarang.
Papa saya juga belajar dan mengikuti seminar Logos, tapi saya belum cerita ke Papa soal ini. Jadi Pak Eras, masalah saya ini hanya pada ketakutan tersebut, sehingga saat doa saya jadi terganggu dan berusaha tidak memikirkan hal itu. Saya seperti seorang anak yang menolak disuapin makanan setiap kali saya memikirkan hal najis tentang Tuhan. Hal ini membuat saya sedikit tersiksa dan khawatir. Dulu memang juga pernah mengalami hal yang sama, namun juga saya tidak tahu bagaimana bisa berhenti. Untuk sementara ini saya akan berusaha menenangkan diri dan tetap belajar kebenaran. Saya juga mendengarkan House of Truth 2019. Kalau ada waktu saya akan mencoba nyanyi lagu yang memanggil nama Tuhan. Sekian Pak, saya berharap supaya Bapak selalu diberkati, kebenaran akan bisa jemaat, memberkati jemaat. Jaga kesehatan ya Pak. Begini nak, kalau pikiran kamu dalam berdoa itu melayang-layang, tidak fokus, kamu bisa menyembah Tuhan. Allah baik, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kalahkan dengan pujian. Nah, pergumulan untuk membuang pikiran-pikiran yang membuat kita tidak fokus memang harus dipelajari. Tidak bisa tidak. Tapi coba terus dilawan pikiran-pikiran yang tidak sesuai kehendak Allah itu, dilawan dengan pujian penyembahan. Nanti lama-lama kita akan sanggup, mampu. Pergumulan yang sama juga telah saya alami. Roh Kudus akan memimpin kamu. Bagaimana kamu berjalan dengan Tuhan, bukan berjalan dengan kuasa lain. Tuhan menolong wanita ini dalam nama Yesus Kristus. Tolonglah Bapa. Amin. Oke. Dari pria usia 36 tahun menikah 2 anak. Saya ikuti ajaran Pak Eras sudah sejak masih kuliah di Semarang tahun 2008. Waktu itu saya mendengar pengajaran Pak Eras lewat siaran radio dan entah kenapa nurani saya mengatakan bahwa inilah pengajaran yang benar yang harus saya dengar. Sampai sekarang saya masih mendengarkan khotbah Pak Eras walaupun makin nyata sekarang saya berbeda paham dengan Pak Eras mengenai konsep Trinitas. Melalui seminar Logos yang saya ikuti di YouTube, saya berkesimpulan bahwa seminar ini berangkat dari konsep Trinitas Bapa yang berbeda dengan konsep Trinitas orang Kristen pada umumnya, termasuk yang saya anut sampai sekarang. Walaupun demikian tidak kemudian membuat saya secara membabi buta memberi label Pak Eras sesat atau bidat. Apa yang Bapak kemukakan dalam seminar Logos justru seharusnya membuat kita sebagai orang Kristen memeriksa kembali doktrin Trinitas yang kita anut selama ini. Apakah sudah sesuai dengan kebenaran Alkitab? Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Rabbi Gamaliel dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 38 dan 39. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Pak Eras yang saya kasihi, setelah saya ikuti Logos sesi 1-12, saya mulai menangkap benang merah dari pengajaran Pak Eras. Saya hanya mau konfirmasi, apakah Logos yang dimaksud Bapak di sini sebetulnya adalah kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih yang tertulis dalam kitab Wahyu? Artinya konsep keselamatan yang ada di pikiran dan perasaan Bapak di surga sebelum dunia dijadikan. Jadi Logos kitab anak domba yang telah disembelih. Konsep keselamatan yang ada di pikiran Bapak di surga, konsep keselamatan inilah yang kemudian di dalam kehidupan Yesus. Pak, kalau demikian adanya, apakah konsep tersebut sebetulnya bisa dilakukan oleh manusia? Siapa saja atau perlu ada bibit unggul dari Allah sendiri yang bisa melaksanakan konsepsi tersebut? Bukankah Yesus juga manusia biasa seperti manusia pada umumnya? Demikian pertanyaan saya Pak, tetap sehat. Luar biasa kamu ya. Umurmu 36 tahun ya.
Saya sebut namanya saja karena bukan rahasia, Timothy namanya. Ini bijaksana. Saya belum menjelaskan logos di dalam Yohanes pasal 1. Tetapi saya harus tegaskan bahwa logos yang dimaksud dalam Yohanes pasal 1 itu Allah sendiri atau Yahweh sendiri. Kalau Yesus dipenuhi logos, maka dikatakan kepenuhan Allah atas diri Yesus. Ikuti terus sampai nanti lengkap. Saya tidak berhenti sampai di 20. Bisa sampai 30, bisa lebih serinya. Ya, Tuhan memberkati. Oke, dari pria usia 51 tahun. Salam Pak Eras, mau tanya. Kitab Nehemia, ketika Sanbalat dan kawan-kawan mengetahui bahwa Nehemia akan membangun kembali tembok Yerusalem, ia berusaha menghambatnya. Mengapa curhatan hati seorang Nabi Nehemia kepada Tuhan banyak yang bernada kebencian dan balas dendam? Seperti salah satunya dalam Nehemia pasal 4. Maksudnya Nehemia adalah seorang nabi. Bukankah seharusnya ia memberikan teladan kepada bangsa Israel dengan membalas kejahatan dengan kebaikan? Atau minimal mendoakan agar Sanbalat dan kawan-kawan bertobat. Bukannya menyuruh Tuhan membalas dendamnya kepada Sanbalat. Kalau kita membaca kitab Mazmur juga berisi pernyataan-pernyataan seperti Nehemia. Kita tidak bisa mengenakan ukuran baju kita, ukuran kasih Kristus yang kita kenakan untuk Nehemia dan umat perjanjian lama. Itu jawaban saya. 2. Dalam beberapa tahun terakhir ini saya belajar rutin membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu 2 pasal per hari secara berulang-ulang. Karena sudah selesai membaca dalam bahasa reguler terjemahan baru sampai selesai, mohon tanggapan Pak Eras, apakah jika saya mulai membaca dalam bahasa lainnya seperti bahasa Indonesia masa kini, versi mudah dibaca, dapat mempengaruhi pengertian esensi dari inti firman Tuhan? Ya. Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa sederhana itu sudah memuat penafsiran-penafsiran. Dan kalau dibaca bisa mengarahkan kita kepada satu konsepsi, satu doktrin. Saran saya belajar baca Alkitab dengan versi King James. King James versi yang saya kira menurut yang pernah saya dengar dan saya juga melihat itu paling netral. Nah, boleh membaca dalam terjemahan yang mudah, tetapi jangan menjadikan itu final. Jadi saudara bisa membandingkan dengan bahasa terjemahan lama, terjemahan baru, bahasa sehari-hari, bahasa Inggris. Itu akan membuat kita lebih memahami. Tuhan memberkati. Dari pria usia 37 tahun, Pak Eras yang terhormat dan terkasih, terima kasih atas kebenaran yang Bapak sampaikan tentang logos sejauh ini. Saya setuju dan menerima kebenaran dari Pak Eras, khususnya namun tidak terbatas pada pertama, Allah Bapa sebagai pengutus dan Yesus sebagai yang diutus. Tentunya yang mengutus tidak setara dengan yang diutus. Nah, ini ayat firman Tuhannya ada Yesus sendiri bahwa yang mengutus lebih besar dari yang diutus. Yesus bukan Elohim Yahweh. Yesus itu anak Elohim Yahweh. Yesus adalah jalan bukan tujuan. Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan. Yang dituju Bapa. Tetapi harus diingat, tanpa Yesus kita tidak sampai kepada Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, dia jadi juru syafaat dan imam besar kita yang tidak terpisah dari Allah. 4. Yesus mendapat pekerjaan penderitaan dari Bapa dan dia menyelesaikannya. Bapa sebagai pemberi kerja dan Yesus sebagai penerima kerja tentu tidak di posisi yang setara. Oke. Itu benar. Firman menjadi manusia maksudnya bukan firman menjelma menjadi manusia secara mistis. Yesus berjuang mengenakan firman logos di dalam dirinya sehingga dia menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang mengalami kepenuhan Allah. Amin. 6. Yesus adalah Tuhan dan Allah karena Bapa Elohim yang memberi kuasa itu kepadanya. Amin.
Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, benih bayi Yesus yang ada di rahim Maria itu dari mana, Pak? Itu dari Allah. Ya. Itu dari Allah. Ini dari Denny usia 37 tahun sudah menikah di Jakarta. Jadi benih itu dari Allah. Jadi Allah memiliki anak. Dan anak ini istimewa. Anak tunggal. Denny usiamu 37 tahun. Kamu keren ya. Kamu ikuti terus khotbah saya berikut. Pasti nanti lebih lengkap. Ya. Tuhan memberkati kamu, Denny. We love you, ya, I appreciate tulisanmu. Dari wanita usia 18 tahun, single, Kuningan, Jawa Barat. Pak, sebelumnya saya beragama seberang dan memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus pada Desember 2021. Mama saya saat ini sedang mengalami pergumulan tentang pernikahan, Pak. Mama saya seorang janda ditinggal cerai pada pertengahan tahun 2021. Mama saya sebelumnya Katolik lalu jatuh dalam dosa, kemudian menikah dengan papa saya yang berbeda agama, dan bisa dibilang mama saya meninggalkan Tuhan Yesus alias berpindah agama demi pernikahan. Saat tahun pernikahan ke-17 mama papa saya pisah karena papa saya selingkuh, lalu mama saya juga gak lama jatuh dalam dosa perselingkuhan. Alasan lain orang tua saya berpisah karena mama saya lebih memilih kembali ikut Tuhan Yesus tahun 2020. Dan sampai saat ini saya dan mama masih diberi nafkah secara materi oleh papa. Saat ini mama saya sedang dekat dengan pria single belum pernah menikah dan seiman. Mereka sering membahas soal pernikahan, akan tapi setiap mama saya bertanya ke Tuhan Yesus, jawabannya selalu tidak menikah. Malam ini mama saya sedih dan kecewa dengan Tuhan. Lalu keputusan yang mereka ambil yaitu untuk jalanin aja dulu. Bisa dibilang melanjutkan pacaran dengan pria ini. Jujur saya bingung dan sedih melihat mama seperti itu, Pak. Saya takut mama saya salah ambil langkah. Jadi sebenarnya jawaban tidak untuk menikah. Saat mama saya berdoa itu, apakah benar jawaban dari Tuhan atau bukan ya, Pak? Cara membedakan suara dari Tuhan atau bukan dari Tuhan itu gimana? Saat saya berdoa tiba-tiba terlintas pikiran saya untuk cerita ke Pak Eras. Mungkin lewat Pak Eras Tuhan ingin memberitahu jawaban untuk pergumulan yang mama saya alami saat ini. Maaf Pak kalau saya membingungkan. Oh enggak nak, kamu tidak membingungkan, pertanyaan kamu tidak membingungkan. Kalau usiamu 18, tunggu sebentar, ini mamamu usia 40-an lebih ya, sudah 40 tahun mungkin, sekitar itu. Kalau kamu dan mama kamu masih mendapat nafkah dari papa, mestinya kalau menurut saya tidak menikah lagi. Mamamu menikah akan buat persoalan. Apalagi pacarnya itu pria yang belum pernah menikah. Pasti lebih muda. Tapi tidak mudah sekali. Dan kalau sampai pria sudah umur belum menikah, tidak selalu ya, tapi tidak sedikit yang bermasalah kejiwaan. Tidak semua. Tidak semua. Tetapi ada yang demikian. Oke. Bagaimana membedakan suara Tuhan dan bukan? Yang pertama, kalau suara Tuhan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Nah ini juga jadi masalah kalau soal mamamu boleh nikah atau tidak. Tapi kalau hemat saya mestinya tidak nikah ya. Yang kedua, suara Tuhan itu membuat kita damai sejahtera. Nah, tidak gundah. 3, suara Tuhan membuat kita beriman. Ada iman, ya ini suara Tuhan. Kalau ragu-ragu hati-hati. Yang keempat, suara Tuhan akan membuat kita lebih mengasihi Tuhan dan bertumbuh dewasa. 5. Suara Tuhan jika kita ambil keputusan akan mendatangkan keuntungan untuk kerajaan Allah, berguna bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama. Mamamu mungkin kesepian, ya mungkin mamamu juga butuh pendamping, tetapi harganya mahal kalau menikah lagi. Ini yang saya bisa beritahu kepada kamu.
Dan saya salut kamu dengan usia 18 tahun memiliki kepedulian seperti ini kepada mamamu. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode yang akan datang.